Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa indeks dan ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima Doit, keenam UNTR, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup dalam, tertekan, sempat rebound di sesi awal tapi nggak beberapa lama dan akhirnya ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 6.026. Transaksi hari ini lumayan besar ya, di atas 10 triliun, ada di 11,8 triliun. Asing hari ini net sell di 668 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat ya pergerakan ISG kurang bagus karena ISG sudah membuat low baru. Dan area support kuatnya yang berapa kali di reject itu di 6050 juga dijebol, dan ISG hari ini sempat menyentuh low-nya atau level psikologisnya 6000, tapi kemudian mantul dan ditutup di harga 6019. Tapi dengan kondisi seperti ini ya skenario minggu ini naik ke 6200 pun gagal, karena di hari Senin kemarin kan dia membuat candle seperti yang saya bilang, kalau candle spinning top atau doji seperti ini ya biasanya dia turun, dan ternyata turunnya 3 candle dan candle terakhir sampai 6000. Ya kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Besok kalau ada saham-saham yang sudah di area-area supportnya ya bawa aja, buy on weakness, karena kalau masuk di harga saat ISG seperti ini bisa aja dia melanjutkan penurunan. Jadi wait and see aja dulu, nawar lebih bawah kalau punya saham yang lebih bagus. Jadi kalau ditanya apakah masih aman, ISG ya sedikit kurang aman karena sudah di bawah 6100. Tapi kalau melihat histori sebelumnya ya semoga aja kuat 6000 menahan harga ISG. Kalau besok dia nggak rebound, apalagi tutup di bawah 6000, ya bisa berpeluang ke 5950 lagi. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD sudah membentuk dead cross. Nih terlihat percet di bawah 0 juga terbentuk. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 1370. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi oleh BK, EP, AK. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga komoditas batubara. Sekarang ada di 175. Semalam terkoreksi ya, sekitaran kalau nggak salah 0,8 atau 1,8. Tapi lihat nanti malam, kalau nanti malam harga batubara bisa rebound, naik tipis, ya ada peluang juga Indi rebound. Hari ini Indi memang gap down ya. Nggak tahu kenapa terkoreksi langsung pas pembukaan cukup dalam. Pembukaannya itu ada di 1345 dan ditarik naik. Ya lumayan naiknya tadi 25 poin ya. Kalau ada yang melihat ya mungkin dapat tadi. Dengan kondisi seperti ini bagaimana untuk Indi? Ya Indi sudah menutup gap dan bisa dikatakan Indi juga kembali false breakout. Karena di candle kedua setelah breakout dia kemudian breakdown, dan hari ini dia sempat nyentuh area resistance 1400 namun tetap gagal di atas dan ya tutupnya di bawah. Dengan kondisi seperti ini apakah ada peluang? Masih ada peluang besok, harusnya masih bisa uji resisten. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, harusnya candle merah kemarin ini udah profit taking. Jadi sekarang siap-siap untuk buy on weakness. Apakah bisa beli di harga sekarang? Harga sekarang masih tinggi ya, cut loss-nya cukup dalam. Nih 5% nggak sesuai rewardnya. Kecuali besok dia kasih koreksi bisa sampai 1320, ya coba aja spekulasi buy di area supportnya ini. Tinggal cut loss kalau jebol 1300. Atau kalau besok Indi mampu breakout dan tutup di atas 1400, ya coba aja spekulasi buy atau buy on breakout untuk Indi, dan target terdekatnya itu 1450. Ya kalau dapat buy on breakout ya dapatlah 2-3% kalau dia besok bisa naik. Jadi seperti itu untuk Indi. Tapi ini disclaimer on ya, kalau kondisi seperti ini ya lebih baik buat NC aja dulu untuk Indi.
beli di bawah sekalian di area support atau beli buy on breakout, seperti itu aja. Cuman kalau buy on breakout harus lihat market ISG. Kalau ISG juga hijau pekat ya berani aja buy on breakout. Kalau ISG-nya kurang tenaga juga ya jangan coba-coba buy on breakout, kemungkinan bisa false breakout, tapi kembali lagi ke masing-masing. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 1330. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi oleh BKCS. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Adro ya ini kondisi seperti ini ada peluang dia lanjut turun, kecuali besok dia bisa rebound dan bisa bergerak di atas 1350. Tapi kalau besok dia tetap turun, apalagi membuat low baru dari low hari ini di 1325, ada peluang ke 1300. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga nanggung, kalau mau nyicil dulu. Masih ada peluang Adro ini ke atas, cuman dia bisa aja tes support dulu baru mantul seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau beli di harga sekarang ini risk rewardnya, cut lossnya sekitar 3,5%, profitnya sekitar 5%. Ya risk rewardnya menarik, tapi lebih bagus besok lihat dulu open market, lihat keadaan Agro, siapa tahu dikasih lebih murah jadi bisa beli buy on weakness, dan kalaupun harus cut loss juga lebih tipis. Dan kalau dia profit, potensi profit lebih besar, misalnya belinya di 1310 atau 3115, itu kan profitnya lumayan nih, 6%, dan cut lossnya cuma 2%, jadi risk rewardnya 1:3. Jadi seperti itu. Untuk Adro hari ini juga koreksi dengan volume besar ya. Jadi kemungkinan besok masih bisa koreksi lagi satu candle. Kalau dilihat dari indikator MACD memang mengarah ke atas membentuk golden cross, tapi sayangnya candlenya formasinya kurang bagus. Jadi ada peluang Adro besok turun dulu. Nah, kalau mau jaga aja di bawah biar cut lossnya lebih tipis. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 0,87% ke harga 2.300. Kalau dilihat transaksi asing, 3 hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi oleh broker asing, BK dan JP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kalau dilihat kondisi seperti ini, memang dia lagi retest trend line downtrendnya. Ya lihat besok lah, ini kan dia sudah 3 kali coba namun terus gagal. Lihat besok, kalau besoknya mampu tutup minimal di 2320, ya ada peluang PTBA ke 2400. Kalau dilihat juga hari ini PTBA volumenya besar, saat kemarin koreksi volume kecil. Ya ini kan kelihatan memang ada support minor di 2270 sampai 2250 lah ya, di sekitaran ini ada support minor. Kalau mau coba spekulasi buy dengan kondisi seperti ini, tapi jangan lupa ini ada trend line downtrendnya. Kalau besok gagal lagi, apalagi tutupnya di bawah harga open hari ini, itu ada peluang turun dulu nih. Cut lossnya juga cukup dalam nih kalau beli di 2300. Nih risk rewardnya nggak menarik, kecuali kalau mau cut loss mepet. Misalnya besok ternyata setelah Bapak Ibu buy PTBA dan dia turun dan tutupnya di bawah 2260, misalnya di 2250, ya udah cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Karena kalau besok dia candle merah itu ya peluangnya turun lagi ke 2250. Mending cut loss dulu, buyback di bawah. Kalau dibawa ke bawah nih lumayan. Jadi harusnya cut lossnya sekitar 2%, tapi karena nggak cut loss itu dibawa sampai floating loss 4,87%. Jadi kalau saya ya biasanya saya cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu. Tapi tergantung lagi masing-masing. Kalau dilihat memang ada di indikasi PTBA ini double bottom, tapi ya nunggu breakout 2400. Ini kan dia masih mencoba untuk naik. Sayangnya 3 hari sampai hari ini belum mampu breakout. Jadi seperti itu. Untuk PTBA
yang sudah punya dari bawah, apalagi dari 2000 sampai 2075 ya hot aja PTBA-nya. Kalau mau ikut lebih tinggi ya harus siap dengan resiko. Tetap hot, yang penting nggak turun dari 2180. Tapi kalau Bapak Ibu mau profit taking dulu, misalnya dia jebol 2260 juga nggak masalah, nanti nambah di bawah. Misalnya profit taking 50%-nya, nanti hasil profit takingnya ditambah up di 2180. Bisa juga seperti itu strateginya, ya tergantung masing-masing. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima, ada ITMG yang hari ini malah naik tipis 1,91% ke harga 17.300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya ITMG diakumulasi, tapi masih wajar aja ya kalau ITMG ini naik karena bid offernya juga tipis ya, mungkin market makernya aja yang gerakin juga. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG sudah di area resistennya lagi, ya bagus kalau dia besok bisa lanjut ke 18.000. Kalau dilihat ya cukup menarik nih untuk ITMG ya. Saya rasa mungkin bisa dia ke 18.000 kalau market 2 hari ke depan rebound. Jadi seperti itu, dan sekarang ya belum saatnya buy TNC aja dulu karena sudah di area resisten, ya ini bisa resisten base. Jadi seperti itu. Untuk ITMG juga sudah membentuk higher low baru di 15.000. Ya ini bisa dikatakan uptrend. Semoga dia membentuk higher high barunya di 18.000. Langsung saja ke saham kelima, ada Doit yang hari ini ditutup naik tipis 1,35% ke harga 300. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit setelah breakout hari Jumat, hari Senin dia gagal dan breakdown, tapi hari ini dia kembali ke, bisa dibilang ini resisten base-nya di 300. Jadi apakah aman? Ya harusnya aman, tapi besok harus rebound. Kalau besok candlenya merah lagi, apalagi tutup di bawah 300, itu sangat berpeluang besar Doit ke area support 290 sampai 280. Jadi besok Doit harus rebound. Doit juga masuk rekomendasi, cuman belum kena cut loss. Ya semoga aja besok dia rebound dan bisa profit taking. Di area terdekat itu 310, tapi itu terdekat kalau saya targetkannya 320 sampai 340. Tapi kesana cukup tinggi ya, 320 lah. Kalau ke 320 kan harus naik 6%. Mungkin bisa kalau market mendukung ya. Tapi yang pastinya besok Doit itu harus rebound dan minimal tutup di atas 302, 304. Jadi seperti itu. Untuk Doit, indikator MACD juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Hari ini volume meningkat. Jadi ya memang ada kekuatan lah. Tapi besok penentuannya untuk Doit mampu nggak tutup di atas 300. Langsung saja ke saham ke-6, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 3,01% ke harga 20.900. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, tapi perlu hati-hati kalau dilihat dari bid offernya sangat tipis ya. Jadi kurang liquid lah. Kalau dilihat dari broker samarinya UNTR malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR seperti gambaran saya sebelumnya ya, saat membuat candle hijau breakout dari double bottomnya ini, ternyata dia naik tapi nggak nyampe atas, dia koreksi 2 hari dan retest area 20.800 ya. Ini kesempatan kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, saatnya untuk beli UNTR saat dia retest area support 20.800. Tinggal skenario-nya ya cut loss saja sekitar 3% dan target profitnya tarik sampai 22.000 sampai 22.400. Atau sesuai teori double bottomnya ini, dari bottom ke neckline ya kenaikannya seperti ini. Bisa sampai 23.000. Bisa juga tarik sampai atas. Yang penting Bapak Ibu baru mau beli
dan sibuk nggak bisa mantau market, ya UNTR ini kan sedikit aman juga, pergerakannya nggak terlalu volatil. Jadi setelah beli, buy dan down terdapat, ya tinggal pasang auto cut loss di bawah 20.400 dan pasang aja langsung target TP misalnya di 22.400. Udah biarin aja, kalaupun harus cut loss ya cut loss, biar ORT-nya yang eksekusi. Jadi seperti itu. Untuk UNTR juga masih menarik. Semoga aja 1-2 hari ke depan nggak jebol support 20.800. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 1,18% ke harga 4.990. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya Harum lagi retest area support minornya di 5.000 sampai 4.990. Ya, ini bisa dibilang jebol. Kalau ini jebol ya bisa berpeluang kalau besok Harum nggak rebound itu mengarah ke 4.900 sampai 4.800 lagi. Jadi wait and see aja dulu. Bagi yang sudah punya dari bawah, ya jaga-jaga dengan trailing stop aja. Misalnya besok dia membuat low baru, ya bisa profit taking aja dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu, atau kalau mau hold juga nggak masalah. Misalnya sudah punya trading plan, waktu itu beli di 4.800, membuat trading plan, saya akan jual kalau Harum itu sudah di area 5.600 misalnya seperti itu. Ya udah, tunggu aja biar dia tektokan dan saya akan cut loss misalnya kalau udah turun dari 4.800. Ya bisa juga seperti itu ya, cuman perlu waktu ke 5.600 ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Besok harus rebound. Kalau dia tetap candle merah apalagi di bawah 4.980 itu peluang lanjut makin dalam turunnya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.